Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade dengan NIM D1B1202223. Saya merupakan salah satu mahasiswa Universitas Megareski Makassar dengan program studi S1 Farmasi Ali Jenjang 2020. Di sini saya akan membuat sebuah video untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah saya terkait dengan mata kuliah kimia klinik. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan analisis spesimen sperma. Oke, baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu mengetahui apa itu pemeriksaan sperma. Pemeriksaan sperma atau lebih dikenal dengan analisis semen adalah pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui jumlah, ukuran, serta kualitas semen dan sperma seorang pria. Perlu kita ketahui bahwa pengertian sperma dan semen itu berbeda. Semen merupakan cairan putih dan kental yang keluar dari alat kelamin pria, sedangkan sperma adalah makhluk kecil yang berenang-renang di dalam semen tersebut. Nah, baik, di sini saya akan memberikan informasi terkait dengan cara pengambilan sperma, cara penanganan sperma, dan cara pengawetan sperma. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan tentang cara pengambilan sperma. Cara pengambilan sperma yang pertama adalah melakukan abstinensia 3-5 hari dan paling lama 7 hari. Pengeluaran sperma atau ejakulat sebaiknya dilakukan pada pagi hari dan harus dikeluarkan di dalam laboratorium. Ejakulat ditampung dalam wadah bertutup besar, bersih dan steril, jangan sampai tumpah. Kemudian botol ditutup dan diberi nama si penderita. Pasien mencatat waktu pengeluaran mani atau sperma. Setelah itu langsung diserahkan ke petugas laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan. Pemeriksaan ini dilakukan 2 kali dengan jarak waktu 1-2 minggu sekali. Nah, sperma di sini dikeluarkan dengan cara rangsangan tangan atau musteburasi atau onani. Yang perlu kita ketahui di sini adalah untuk penampung sperma kita tidak boleh menggunakan kantongan plastik ataupun kondom. Nah, baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan penanganan semen. Nah, di sini terkait dengan penanganan semen ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, sediaan yang volumenya sedikit sebaiknya tidak diperiksa, apalagi jika bagian ejakulat sudah tercecer. Terus yang kedua, sediaan harus dilindungi terhadap suhu ekstrim selama pengangkutan ke laboratorium. Suhu sebaiknya berkisar antara 20 sampai 40 derajat Celcius sebelum sampai ke laboratorium. Yang ketiga, botol diberi label dengan nama penderita, tanggal pengumpulan, lama abstinensia, dan cara memperoleh sediaan. Oke, baik, saya akan melanjutkan terkait dengan pengawetan semen atau sperma. Di dalam pengawetan semen atau sperma ada 2 metode atau langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah pengawetan secara beku, kemudian pengawetan secara cair. Nah, di dalam pengawetan secara beku, sperma itu atau semen itu perlu disimpan pada suhu minus 190 derajat Celcius. Kemudian masa simpan atau lamanya disimpan tidak terbatas, alias bisa sampai 40 tahun lamanya. Nah, angka kematian sel sperma di dalam pengawetan beku cukup relatif tinggi karena bisa mencapai atau di atas dari 50%. Kemudian sperma ini bisa digunakan di dalam daerah yang luas. Terus sperma ini di dalam pengawetan beku itu ditambahkan kriprotektan. Kriprotektan ini adalah senyawa kimia yang ditambahkan untuk menjaga kerusakan di dalam pengawetan secara beku ini. Terus pengawetan secara cair. Di sini semen perlu disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius. Suhu ini merupakan adalah
suhu dingin. Kemudian masa simpan pendek, terus angka kematian itu relatif rendah. Kemudian digunakan dalam daerah tertentu yang dimana jika sperma ini atau semen ini sudah keluar dari pengawetan secara cair, maka sperma itu hanya bisa digunakan 2-4 hari saja. Terus tidak menggunakan cryoprotectant. Ini adalah pengawetan secara cair. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan pemeriksaan sperma. Kenapa kita sering melakukan pemeriksaan sperma? Karena kita ingin memeriksakan kesuburan kita. Nah, analisis sperma ini disarankan bila pasangan mengalami kesulitan hamil. Nah, pemeriksaan ini juga bertujuan untuk mengecek ada tidaknya gangguan kesuburan pada sang pria. Selain itu, pemeriksaan ini juga dapat memastikan apakah gangguan sperma menjadi penyebab ketidaksuburan pada seorang pria. Nah, yang kedua, kenapa kita sering melakukan pemeriksaan sperma? Karena kita ingin memastikan keberhasilan vasektomi kita. Nah, vasektomi ini adalah prosedur kontrasepsi permanen pada pria. Tindakan ini merupakan tindakan medis yang melibatkan pemotongan saluran yang menghubungkan antara buah sakar dan penis. Nah, setelah vasektomi, dokter akan menyarankan untuk pemeriksaan analisis sperma. Dokter akan menyarankan pemeriksaan analisis sperma sebulan sekali selama 3 bulan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada sperma yang tinggal di dalam air mani kita. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan diagnosis sperma. Di dalam diagnosis sperma ini ada beberapa bentuk yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah morfologi. Nah, dikatakan sperma memiliki bentuk yang sangat baik jika sperma itu berbentuk seperti oval. Artinya bahwa sperma itu mempunyai kepala, leher, dan ekor. Di luar dari itu, maka dapat dikatakan bahwa sel sperma itu tidak sempurna. Kemudian yang kedua adalah jumlah sperma. Dikatakan di sini bahwa pria mampu memproduksi sel sperma rata-rata 525 miliar selama ia hidup dan mengeluarkan 1 miliar per bulan. Dalam sekali ejakulasi, pria mampu mengeluarkan sel sperma sebanyak 40 juta sampai 1,35 miliar sel sperma. Yang ketiga adalah motilitas sperma. Motilitas sperma ini sangat mencerminkan kesuburan seorang pria. Sperma yang sehat dapat bermotilitas atau dapat bergerak jika ia mampu bergerak 25 mikrometer per detik. Kurang dari itu, maka pria itu dapat disebut mengalami astenospermia atau bagaimana keadaan spermanya itu tidak mampu bergerak cepat sehingga ia sangat sulit untuk menuju ke sel telur. Dan jika sangat sulit menuju ke sel telur karena adanya pergerakan yang lambat, maka secara otomatis sperma itu akan mati di perjalanan dan otomatis tidak bisa membuahi. Oke, selanjutnya jumlah, bentuk, dan pergerakan sel sperma yang tidak normal dapat menyebabkan gangguan atau ketidaksuburan pada seorang pria. Dan secara otomatis pasangan kita akan sulit untuk hamil sekitar 40-50%. Kasus ini disebabkan atau terjadinya karena faktor ketidaksuburan pada seorang pria. Sebelum mengatasi gangguan motilitas sperma, sebaiknya kita melakukan analisis semen terlebih dahulu secara rutin untuk menguji motilitas sperma kita atau untuk menguji pergerakan sperma kita. Ya, di dalam melakukan tes analisis semen, untuk satu kali tes itu kita harus menyediakan setidaknya 2 sampel. Ini
bisa diperoleh dengan masturbasi di tempat tes yang telah disediakan. Sampel yang sudah ditempatkan atau yang sudah didapatkan harus disimpan pada ruangan dengan suhu tertentu dan akan dikirim ke penyedia atau tempat layanan tes dalam waktu 30 menit sampai 60 menit. Nah, jika hasil sudah keluar dan jika kurang dari 40% sperma yang mampu bergerak dan berenang, maka Anda boleh dikatakan memiliki motilitas sperma yang buruk atau tidak baik. Oke, saat ini kita sudah masuk dalam tahap pengobatan kepada orang yang mengalami kualitas spermanya atau motilitas maupun morfologi spermanya itu kurang maksimal. Nah, di sini saya akan memberikan informasi terkait dengan pengobatan sperma yang kurang berkualitas. Nah, mungkin di kehidupan kita atau di lingkungan kita masing-masing akan sering kita jumpai terkait dengan pengobatan dari sperma yang kurang berkualitas ini. Nah, mungkin kita bisa melihat vitamin C, di mana vitamin C ini sudah banyak kita jumpai di dalam lingkungan kita masing-masing, baik vitamin C yang sudah diproduksi secara massal atau yang sudah dipatenkan, maupun vitamin C yang terkandung di dalam buah-buahan maupun di dalam sayur-sayuran. Itu bisa kita gunakan untuk membuat kualitas sperma kita menjadi berkualitas dan boleh bermotilitas tinggi, serta bentuk dan morfologinya itu juga baik. Sehingga jika di dalam melakukan ejakulat, maka sperma kita itu akan keluar adalah sperma yang baik. Nah, selanjutnya terkait dengan vitamin C ini dipercaya mampu memberikan efek terapi, yaitu meningkatkan motilitas atau pergerakan sperma itu menjadi lebih bagus, di mana antioksidan yang ada di dalam vitamin C ini mampu meningkatkan kualitas sperma dan membuang sel-sel sperma yang sudah rusak, sehingga pada saat ejakulasi sperma yang keluar adalah sperma yang berkualitas atau sperma yang bagus. Nah, teman-teman, apabila kita mengalami sel sperma yang berkurang atau memiliki motilitas sperma yang tidak bagus, maka ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan sel sperma kita kembali. Di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan untuk meningkatkan sel sperma kita. Nah, di sini kita perlu menghindari yang namanya rokok, di mana pria yang sering merokok cenderung mengalami penurunan atau jumlah sperma yang tidak stabil. Kenapa? Karena rokok dapat mampu menurunkan jumlah sperma sehingga sperma itu tidak berkualitas. Kandungan nikotin yang ada di dalam rokok yang membuat sperma itu tidak berkualitas. Yang kedua adalah nikotin yang ada di dalam rokok tersebut dapat mempengaruhi motilitas dari sperma kita. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa motilitas itu adalah kemampuan sel sperma atau sperma bergerak tidak cepat untuk menuju ke sel telur, sehingga ketika sel sperma itu sulit untuk bergerak menuju ke sel telur, maka secara otomatis sel sperma itu tidak akan bisa membuahi dan tidak dapat menyebabkan kehamilan. Yang ketiga adalah morfologi. Seperti yang saya jelaskan kemarin, bahwa morfologi itu adalah di mana keadaan atau bentuk dari sperma itu tidak sempurna. Nah, dengan kandungan nikotin yang ada di dalam rokok mampu merusak morfologi dari sperma kita. Nah, dikatakan di sini bahwa morfologi atau bentuk sperma yang sempurna ketika memiliki bentuk oval atau memiliki kepala, leher, dan ekor. Nah, karena dengan adanya nikotin yang ada di dalam rokok, sehingga morfologi atau bentuk sperma itu menjadi rusak. Selain dari rokok, kita juga perlu menghindari yang namanya minuman beralkohol. Kenapa? Karena alkohol atau seorang yang sering meminum alkohol akan dapat menyebabkan
terjadinya nah teman-teman, selain dari rokok, kita juga perlu menghindari yang namanya alkohol. Kenapa? Karena alkohol dapat menyebabkan atau memicu mengecilnya testis dan dapat menyebabkan fertilitas. Yang kedua adalah dapat memicu ejakulasi dini. Terus yang ketiga adalah dapat menurunkan pergerakan sperma yang tidak normal. Nah, untuk itu, untuk meningkatkan kualitas sperma yang lebih baik, maka kita dianjurkan untuk berolahraga, di mana dengan memiliki tubuh yang sehat dan kuat, maka secara otomatis sperma kita atau motilitas sperma kita, morfologi sperma kita, serta kualitas dan jumlah sperma kita akan meningkat dan lebih baik. Nah, sekarang mari kita lihat nilai-nilai normal dari sperma seperti yang ada di atas. Nah, inilah bentuk nilai-nilai sperma yang normal. Nah, baik teman-teman, mungkin cukup sekian dari video materi kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan, dan semoga materi yang saya sampaikan ini boleh bermanfaat, khususnya di dalam bidang profesi ilmu farmasi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.